Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah taala kita akan mempelajari pada pertemuan kita kali ini yaitu tentang tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Pada poin pembahasan tauhid rububiyah, wa yatadammanul fusul taliyah, terkandung pada bab ini fasal-fasal berikut ini. Al-faslul awal, fasal yang pertama, tauhid rububiyah wa iqrarul musyrikin bihi, tentang definisi tauhid rububiyah dan pengikraran orang-orang musyrikin tentang tauhid ini. Jadi orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW sudah mengakui tentang tauhid rububiyah, meskipun mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah. Meskipun demikian mereka belum dikategorikan sebagai orang mukmin atau belum masuk ke dalam Islam, sehingga masih diperangi oleh Rasul SAW. Al-faslu tsani, fasal yang kedua, mafhum kalimat Rabb fil Qur'ani wa sunnah, tentang pemahaman atau makna kata Rabb dalam Al-Qur'an dan Sunnah, wa tasawwuratul umamid dhalah, dan gambaran-gambaran umat yang tersesat. Kemudian al-faslu tsalis, yang ketiga, al-kaunu wa fitratuhu fil khudu'i wal inqiyadi wa ta'ati lillah. Alam semesta, keberadaan alam semesta dan juga fitrah, penciptaan dari alam semesta ini di dalam ketundukan, kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, manhajul Quran fi itsbati wujudil khaliq wa wahdaniyatihi, metode Al-Quran dalam menetapkan adanya Al-Khaliq, sang pencipta, dan Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, istilzamu tauhidir rububiyah li tauhidil uluhiyah. Nah, konsekuensi tauhid tauhid rububiyah itu konsekuensinya mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Kalau seorang sudah meyakini tentang rububiyah Allah, maka konsekuensinya dia pun harus memberikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bahas beberapa poin dari poin-poin ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya poin yang pertama adalah tentang tauhid rububiyah wa iqrarul musyrikin bih, dan pengikraran orang-orang musyrikin tentang tauhid rububiyah ini. Sebelum kita membahas tentang itu, kita harus tahu definisi tauhid. Ta'rifut tauhid, apa definisi tauhid? Perhatikan di situ. Naam, ta'rifut tauhid, at-tauhid huwa i'tiqadu tafarudillahi ta'ala birrububiyyah wal uluhiyyah wa ma lahu minal asma'i was sifati. Ini definisi dari tauhid. Tauhid adalah i'tiqad, keyakinan tentang tafarudillahi ta'ala, Maha Esanya Allah, bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala, birrububiyah, dalam rububiyahnya. Rububiyah itu tentang penciptaan, memberi rizki, mengatur, memelihara, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersendirian, Maha Esa di dalam rububiyahnya. Wal uluhiyah, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Maha bersendirian dalam uluhiyah, dalam peribadatan. Ini diberikan ibadahnya untuk Allah. Wa ma lahu minal asma'i was sifat, dan juga Allah bersendirian Maha Esa di dalam nama-nama dan sifatnya yang sempurna. Wa tauhidu salasatu anwa', tauhid ini ada 3 macam. Tauhid ada 3 macam. Yang pertama tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah, yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Dan ini pembagian ini berdasarkan
penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan juga penjelasan para sahabat dan para ulama. Ini bukan perkara yang mengada-ada. Tauhidur rububiyah, tauhid rububiyah itu sendiri maknanya adalah huwa ifradullahi ta'ala bi af'alih. Ingat-ingat ya, jadi harus selalu diingat tauhid rububiyah adalah ifradullahi ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Dalam perbuatan Allah. Dhamir hi kembali ke Allah. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Fahuwa al-mutafarridu bil khalqi. Maka Allah itu bersendirian dalam mencipta. Ini perbuatan Allah, mencipta, wal mulki, ya, menguasai, merajai, wa tadbiri, mengatur, ya, dan seterusnya, menghidupkan, mematikan, ya, dan yang lain-lainnya, memelihara dan seterusnya. Jadi kita mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Wad dalilu tafarrudihi bil khalqi. Dalil tentang bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu selain Allah itu diciptakan oleh Allah. Berarti Allah bersendirian di dalam mencipta. Apapun itu, langit, bumi, malaikat, jin, manusia, dan seluruh isi alam semesta ini, Allah yang menciptakannya. Nah, kemudian wa min tafarrudihi bil khalqi tafarruduhu bir rizki. Termasuk bersendiriannya Allah dalam mencipta berarti Allah juga bersendirian dalam memberikan rizki. Yang memberikan rizki seluruh makhluk di langit maupun di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidaklah ada dari satu binatang melata pun di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Apapun itu, sampai-sampai binatang yang kecil sekalipun, binatang melata yang kecil sekalipun, Allah yang menjamin rizkinya. Maka dari sini akan tumbuh rasa optimis pada diri seorang yang beriman seharusnya. Ya, manusia adalah makhluk yang besar penciptaannya, manusia adalah makhluk yang sempurna, diberikan akal. Maka tentunya pasti Allah sudah menjamin rizkinya. Untuk itu, kenapa kita harus gelisah, risau, khawatir tentang rizki kita? Tinggal berusaha, Allah sudah menjamin rizki seorang hamba. Kemudian, wad-dalilu tafarrudihi bil mulki wat tadbir. Dalil tentang bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam raja, menguasai, merajai kepemilikan alam semesta ini dan pengaturan alam semesta ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, rajanya raja, raja yang menguasai seluruh raja di muka bumi ini. Jadi seluruh raja di muka bumi ini, penguasa sebesar apapun itu dalam genggaman kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tu'til mulka, Allah yang memberikan kerajaan, man tasya, kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau yang mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau yang memuliakan orang yang kamu kehendaki ya Allah. Wa tudhillu man tasya, engkau yang bisa menghinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail. Nah, Allah yang mempergantikan siang dan malam, malam menjadi siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan kehidupan dari kematian, ya.
atau artinya yang menghidupkan, wa tukhrijul mayyita minal hayy, mengeluarkan kematian dari kehidupan, artinya yang mematikan. Jadi yang menghidupkan maupun yang mematikan dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa tarzuqu man tasya' bighairi hisab. Dan bahkan Allah bisa memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan tanpa batasan, Masya Allah. Ya. Jadi kalau kita benar-benar memahami tentang rububiyah Allah, ini sangat luar biasa. Akan menuntut seorang hamba, menuntun dirinya untuk dia beribadah hanya kepada Allah, yakni mengisahkan Allah dalam tauhid uluhiyah. Baik. Selanjutnya, waqad nafallahu subhanahu ayyakuna lahu syarikun fil mulki aw mu'in. Dan sungguh Allah telah meniadakan tentang adanya sekutu dalam kerajaan Allah, dalam kepemilikan Allah, atau dalam yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Allah tiadakan, tidak ada yang membantu Allah. Tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam kerajaan Allah. Allah mengatur seluruh alam semesta ini, sedikit pun tidak ada yang membantu. Kama nafas subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga meniadakan pada dirinya, ayyakuna lahu syarikun fil halki war rizki. Allah meniadakan adanya makhluk yang berserikat dengan Allah dalam penciptaan dan pemberian rizki. Allah tiadakan, jadi hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki dan yang mencipta. Maka keliru ketika ada orang yang meminta rizki kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, ya, bersandar kepada makhluk, merengek-rengek pada tempat-tempat yang dikeramatkan, pada kubur. Dia menyangka bahwa itu bisa memberikan rizki. Padahal Allah meniadakan adanya sekutu yang bisa membantu dalam memberikan rizki. Qala ta'ala, Allah berfirman, hadza khalqullah. Allah tantang dalam Al-Quran, ini semua adalah penciptaan Allah. Langit, bumi beserta isinya, seluruh makhluknya, penghuninya, ini semua adalah ciptaan Allah. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Tampakkan kepadaku, kata Allah, apa yang sudah diciptakan, ya, oleh orang-orang selain Allah Subhanahu wa taala. Coba, ya, sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala, mana hasil ciptaannya? Allah Subhanahu wa taala menantang dalam surat ini. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Apakah ini, yakni sekutu yang kalian jadikan sekutu untuk Allah, yang akan memberikan rezeki kepada kalian, in amsaka rizqah, jika seandainya Allah menahan rezekinya, apakah mereka yang bisa memberikan rezeki? Tentu jawabnya tidak mungkin. Jawabnya adalah tidak mungkin. Masya Allah. Kama a'lana infiradahu birrububiyyah ala jami'i khalqih. Sebagaimana juga Allah mengumumkan Allah itu bersendirian dalam rububiyah tadi. Ya. Pada semua makhluknya. Rububiyah mengatur, mencipta, memberikan rizki, memelihara, dan seterusnya tadi. Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang mutlak, pujian yang tidak ada kekurangan sedikit pun, yakni Rabbul alamin. Ya. Milik Allah lah, ya, pujian itu, dan dialah Allah Rabb semesta alam. Dan Allah berfirman, inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi pada 6 hari. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Yuhsyil lail nahara, na'am yatlubuhu hasisa, wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Naam. Maka dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal yang sangat luar biasa. Naam, tentang Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala, bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Baik. Jadi
Mana tadi? Pada ayat ini ya, ketahuilah milik Allah lah al-khalqu wal amru. Ya, milik Allah lah penciptaan dan segala perkara. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Maksudnya Allah subhanahu ya, maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Naam. Waqad fatarallahu jami'al khalqi alal iqrar. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua makhluk di muka bumi ini sebenarnya alal iqrar. Mereka mengikrarkan, mengakui birrububiyatihi tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tanpa terkecuali mereka itu mengikrarkan, mengakui tentang rububiyahnya Allah. Hatta al-musyrikin, sampai-sampai orang-orang musyrikin sekalipun, alladzina ja'alu lahu syarikan fil ibadah, yang mereka menjadikan untuk Allah sekutu dalam ibadah. Naam, mereka sebenarnya yukirruna na'am bitafarrudihi birrububiyah. Mereka itu mengakui Maha Esanya Allah dalam masalah rububiyah. Berarti menunjukkan orang-orang musyrikin, mereka dalam hatinya itu sudah meyakini rububiyah Allah. Allah berfirman tentang hal ini, Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa Rabb langit-langit yang 7 dan Rabb al-arsh azim, arsh Allah yang agung. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab Allah. Qul afala tattaqun. Katakanlah kepada mereka, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya memiliki kerajaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujar alaih. Nah. Ya. Dan dia yang menolong dan tidak ditolong sedikit pun. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Apa jawab mereka? Sayaquluna lillah. Mereka semua akan menjawab milik Allah. Qul fa anna tusharun. Ya. Masya Allah. Ini adalah tantangan-tantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha tauhid lam yazhab ila nakidihi ta'ifatun ma'rufah min bani Adam. Tauhid ini, tauhid rububiyah ini, lam yazhab, tidaklah pergi, ya, tidaklah berpendapat ila naqidihi, untuk membatalkannya, artinya mengingkarinya, satu kelompok pun yang dikenal dari Bani Adam ini. Siapapun dia dari Bani Adam ini, semuanya mengakui tentang rububiyah Allah. Bal qulubul, bahkan hati-hati semua itu, hati-hati manusia itu mafturah alal iqrari bih. Semuanya diciptakan dalam keadaan mengikrarkan, mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'zamu min kauniha mafturatan alal iqrari bi ghairih. Bahkan lebih besar dibandingkan keberadaan hati-hati itu diciptakan untuk mengikrarkan dengan selainnya. Minal mawjudat, dari perkara-perkara yang nampak di muka bumi ini. Jadi keyakinan hati itu sendiri, pengakuan hati itu sendiri terkait dengan rububiyah Allah itu paling besar dibandingkan dengan pengakuan kepada selainnya. Kama qalat rusul fima hakallahu anhum, sebagaimana dikatakan oleh para rasul yang Allah hikayatkan tentang mereka. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Ya. Qalat rusuluhum, utusan-utusan mereka mengatakan, apakah pada Allah itu ada keraguan, ya, zat yang menciptakan langit-langit dan bumi? Tentu jawabnya tidak. Ala kulli hal, ringkasnya bahwa hati manusia itu semuanya pada asal penciptaannya mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tadhaharuhu bi inkari rabbi Fir'aun. Bahkan yang paling masyhur, orang yang dikenal tentang kebodohannya, kejahilannya, dan orang yang dikenal tentang menampakkan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Fir'aun. Wa qad kana mustayqinan bihi fil batin. Pada dasarnya
dia yakin dalam batinnya, hati kecilnya, ya, tentang rububiyah Allah. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Musa mengatakan kepadanya, laqad alimta, sungguh kamu itu sebenarnya tahu, ma anzala haula illa rabbus sama, tidaklah mereka itu bisa menurunkan kecuali yang menurunkan adalah Rabbus samawati wal ard basair. Yang menurunkan bukti-bukti adalah Rabb langit-langit dan bumi. Dan Allah berfirman, wa qala Allahu anhu, Allah juga berfirman tentang Fir'aun ini dan tentang kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluha. Iya, mereka itu menentang dan secara zahir ya, tapi yakin jiwa-jiwa mereka. Jiwa-jiwa mereka itu istaiqanat, yakin. Tetapi itu semua disebabkan karena kezaliman dan karena kesombongan. Masya Allah. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya. Tayyib. Wa kadzalika man yunkiru rabba al-yawma. Demikian juga orang-orang yang mengingkari adanya Rabb pada hari ini. Min syu'in, dari orang-orang syu'in, ini orang-orang komunis. Innama yunkirunahu fil zahir. Sebenarnya mereka mengingkari itu hanya dari sisi zahir saja. Zahirnya kelihatan mengingkari. Mukabaratan, karena kesombongan. Wa illa, namun pada dasarnya fahum fil batin, hati kecil mereka itu labudda ayat tarifu, mau tidak mau harus mengakui annahu ma min mawjud illa walahu mu'athir. Tidak ada satupun ya suatu makhluk yang ada kecuali ada yang mengadakan. Ya, tidak mungkin ya makhluk di muka bumi ini ada dengan sendirinya. Pasti setiap ada benda yang berwujud, makhluk yang berwujud, pasti secara logika apapun itu ada yang mengadakan. Nah, tidak seperti pemikiran sebagian orang kafir yang mereka mengatakan bahwa manusia itu dicipta atau tidak ada yang menciptakan, ada dengan sendirinya. Alam semesta ini bukan ciptaan Allah, tapi ada karena teori benturan. Dalam ilmu-ilmu fisika atau ilmu-ilmu teori-teori orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Tapi dalam hati kecilnya, teori-teori itu terbantahkan dan meragukan. Mereka sendiri tidak yakin dengan teori-teori tersebut. Karena hati kecilnya yang mereka yakini bahwa setiap ada benda, makhluk, pasti ada yang menciptakan. Nah, qala ta'ala, Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai', apakah mereka itu diciptakan ya dari sesuatu, bukan dari sesuatu? Artinya apakah mereka itu tidak diciptakan, ada dengan sendirinya? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang bisa menciptakan diri mereka sendiri? Itu jawabnya tidak. Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka yang bisa menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin dengan teori-teori yang dibuat oleh orang-orang filsafat dan seterusnya. Ta'ammal al-alama kullah, renungkan alam semesta ini semuanya. Na'am uluwiyahu wa sufliyahu, baik yang tinggi maupun yang rendah. Cermati bijami'i ajza'i, dengan semua bagian-bagiannya. Tajiduhu syahidan, engkau akan mendapati alam ini sebagai saksi biisbati sani'ihi, saksi untuk menetapkan adanya yang menciptakan, yang membuatnya, wa fatirihi, dan yang mengaturnya, yang menciptakannya, wa malikihi, dan yang merajainya, ya. Fa inkaru sani'ihi wa juhdihi fil uqul wal fitri bimanzilati inkaril alam. Ya, maka mengingkari pencipta, mengingkari Allah, ya, menentang ya bahwa alam semesta ini ada yang mencipta secara akal dan secara fitrah manusia, itu sama saja mengingkari alam semesta ini. Berarti alam semesta ini tidak ada. Manusia itu sebenarnya tidak ada, hanya bayangan begitu. Makin jelas tidak masuk akal. Wajuhdihi wala farqa bainahuma, dan tidak ada bedanya di antara keduanya ini. Wama tatabajjahu bihi asy'iyah,
Dan apa yang didengungkan oleh orang-orang komunis, orang-orang kafir, al-yawma pada hari ini, mengingkari wujudi Rabb, ini dari mengingkari adanya Rabb, innama huwa min babil mukabarah. Itu semua timbul karena kesombongan. Wa musadaratu nataijil uqul wal afkar sahihah. Dan muncul dari buah akal-akal, ya, muncul karena pemikiran-pemikiran, ya. Nah, dan pemikiran-pemikiran ini bukan sahihah, ya, tapi ghairi sahihah, pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Nah, wa man kana bihadhihi masabah faqad algha aqluhu wa da'an nas lisukhriyah minhu. Maka barang siapa yang semisal dengan ini, maka sungguh akalnya itu, dia telah menyia-nyiakan akalnya dan menyeru manusia kepada pemikiran-pemikiran sukhriyah, yaitu menentang, mengingkari adanya Rabb. Allah ta'ala misal. Baik, ada sedikit beberapa soal itu, nomor 1, 2, dan 3. Silahkan sebagai bahan latihan kalian dikerjakan pada lembar penugasan, ya, yang menunjukkan bahwa kalian sudah mendengarkan materi ini. Sedikit saja, misalnya arif tauhid uzkur aqsamah. Terangkan makna tauhid dan sebutkan macam-macamnya. Kemudian yang kedua, uzkur dalil, sebutkan dalil tentang apa? Tafarrudullahi birrizq, bersendiriannya Allah dalam memberi rizki, bersendiriannya Allah dalam merajai, mengatur, bersendiriannya Allah dalam rububiyah kepada semua makhluknya. Yaitu nomor 2. Nomor 3, laqad fatarallahu jami'al khalqi 'alal iqrari birububiyatih. Sungguh Allah telah menciptakan semua makhluk itu, ya, mereka mengakui tentang rububiyah Allah. Fa kaifa tufassiru inkara fir'aun, ya, wa man mislahu minasyyi'in al-yawma lirabb subhanahu wa ta'ala. Bagaimana engkau menerangkan bentuk pengingkaran Fir'aun itu seperti apa? Dan orang-orang yang semisal dengan Fir'aun dari orang-orang ateis, orang-orang komunis pada hari ini menentang Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Sebabnya kenapa dan seterusnya tadi sudah diterangkan. Silahkan kalian jawab dengan jawaban yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa diisi tugasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.